Jadi hari ini sebetulnya pelajaran hari ini membawa sedikit tentang Qing Qi Shen ya, Qi, tentang Qi. Jadi Qi di badan kita ini adalah ada meridiannya. Meridian itu adalah jalur, jaringan. Kalau tubuh kita ada jaringan darah, ada jaringan saraf. Jaringan darah dan jaringan saraf itu kelihatan. Itu namanya Youwei, itu ada bentuknya. Tetapi kalau jaringan Qi pada badan disebut meridian. Walaupun itu tidak kelihatan, tapi itu ada. Maka itu disebut Wei. Itu disebut Wei. Pelajaran hari ini adalah tentang poros kosong. Poros kosong, manfaat kosong. Jadi kalau kita mungkin ada di antara kita yang ahli akupuntur, maka kita akan tahu bahwa betapa besarnya pengaruh akupuntur terhadap kesehatan seseorang karena mengaktifkan qi di badannya dan 5 organ di badannya. Apabila qi seseorang terlalu yang, terlalu tinggi, terlalu positif, maka akan menimbulkan unsur air. Badannya itu akan menjadi dingin dan baal. Tangan kita kalau suka baal itu berarti qi kita itu terlalu positif. Biasanya yang terjadi pada orang yang suka marah, banyak stres, banyak pikiran. Maka qi-nya dia akan, unsur airnya itu akan naik dan dia akan dingin dan baal. Kemudian ketika qi terlalu yin, unsur api akan naik. Sakit kepala, panas, radang, dan nyeri. Itu berarti terlalu banyak pikiran, terlalu banyak nahan perasaan, Qing Qi Shen-nya tidak stabil, kan pu kai xiang pu tong. Ya, kita tidak bisa berlapang dada, terikat kepada hati lalu, hati sekarang, hati akan datang. Kita terus memikirkan kefanaan hidup ini tanpa berhenti. Maka qi akan masuk ke yin kuat dan kemudian menimbulkan api yang naik ke atas kepala dan timbul rasa nyeri. Jadi kalau misalnya pengobatan pada akupuntur itu sebenarnya membalancekan sistem qi ini. Jadi karena kalau tidak dibalanskan sistem qi ini, maka akan mengakibatkan qi ini kan yang inti, qi yang mengaktifkan qing yang mengaktifkan shen. Kemarin kita sudah membahasnya. Ini qi yang mengaktifkan qing kita mengaktifkan shen. Kemudian shen kita baru mengaktifkan qi kita. Jadi ini adalah tiga komponen yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada kita, yang harusnya ini manfaat besar dari kita punya sanhun, 3 kesadaran kita. Masalahnya 3 kesadaran kita sudah salah pakai sehingga Qing Qi Shen kita pun error, yang tadinya harusnya bisa memberikan manfaat besar, memberikan umur panjang, akhirnya jadi berantakan. Para bijaksana yang Hoshe hormati, sebelumnya kita sudah belajar tentang yang Youwei, yaitu pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma diatur oleh Tantien. Ini diatur oleh Tantien. Qi Hai sama Tantien itu dalam posisi yang berdekatan. Jadi 3 jari dari pusar itu namanya Tantien dan Qi Hai. Qi Hai itu sama Tantien mungkin selisih hanya 1-2 jari. Dan kemudian kita juga sudah mengajarkan, Hoshe juga sudah menyampaikan tentang pernafasan pineal. Pineal itu ada di belakang kepala kita. Dan pernafasan pineal ini disebut pernafasan meridian belakang. Ada 6 titik. Pernafasan diafragma adalah pernafasan meridian depan. Pernafasan diafragma, tarik nafas, perut kembung, kemudian buang nafas, perut kempes. Bernafas sampai ke Tantien. Apakah kita sudah latihan? Semoga pernafasannya tidak terbalik. Karena banyak yang memberitahu saya, dia baru sadar bahwa seumur hidup dia naik nafas itu terbalik. Tarik nafas perut kempes, buang nafas perut kembung. Nah itu nggak ada oksigennya nanti, nggak ada qi-nya nanti, nggak bisa mengaktifkan qi nanti. Kemudian pernafasan pineal mungkin
kita akan ada yang kalau kita punya kemampuan konsentrasi di pintu suci kita belum tinggi, pernafasan pineal ini agak susah. Maka hari ini kita belajar bagaimana membantu pernafasan pineal ini yang kemudian mengaktifkan Qing Qi Shen kita secara otomatis. Jadi tadi kita sudah pelajari kalau yang Wei di dalam badan kita ini adalah jaringan Qi kita Wei, tapi jaringan Yo Wei kita adalah jaringan saraf kita. Yo Wei itu artinya kelihatan, Wei itu artinya tidak kelihatan. Saat sekarang ini di dunia ini yang kelihatan sama yang tidak kelihatan itu jadi satu. Itu sebabnya dikatakan poros kosong. Poros kosong. Karena jadi satu, maka sebenarnya saling bergantungan. Tidak ada satupun yang bisa dikurangi. Kalau dikurangi, maka tidak akan berhasil. Dalam tubuh kita ada 5 unsur. Unsur kayu, api, tanah, logam, dan air. Kelima unsur ini menyimpan masing-masing punya sistem. Misalnya limpa menyimpan keinginan. Jantung menyimpan spirit, semangat. Ginjal menyimpan saripati, Qing, lever menyimpan hun, kesadaran, mengatur dan menyimpan hun. Kemudian fei, paru-paru menyimpan po. Kemudian unsurnya adalah tanah, api, air, logam, kayu. Karena itu ketika seseorang limpanya nggak bagus, pernafasan energi di qi di limpanya nggak bagus, maka orang itu akan sering risau, gelisah. Kalau kita yang sering khawatiran, sering gelisah, itu berarti limpa kita nggak bagus. Kita qi-nya di limpa terhambat. Kemudian ketika seseorang qi di apa yang harus kita atur ketika limpa kita nggak bagus? Terlalu banyak keinginan. Coba lepas keinginan kita. Jangan terlalu banyak maunya. Kalau banyak mau pasti risau. Karena apa? Nggak tercapai, sebelum tercapai mikir terus. Dan kemudian yang kedua adalah jantung. Jantung menyimpan spirit, semangat kita. Unsurnya adalah api dan menciptakan rasa senang. Kalau rasa senang yang berlebihan, diumbar terlalu senang berlebihan, maka dari yang akan berubah jadi yin. Kalau dari yang kuat akan berubah jadi yin, ketika orang terlalu mengumbar unsur apinya, orang itu akan mudah sekali jadi marah. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah ginjal. Ginjal menyimpan Qing saripati kita. Dan juga saripati dan tentunya terhubung dengan qi kita. Kedua hal ini diatur di ginjal. Dan unsurnya adalah air. Perasaan yang ditimbulkan apabila qi ataupun di sini terhambat, maka akan timbul perasaan takut. Perasaan takut dan perasaan kosong gitu, perasaan hampa, kebingungan, depresi. Jadi kita tidak boleh mengumbar qi kita. Kita juga tidak boleh sembarangan merusak ini karena akan membuat ginjal kita juga lama-lama bermasalah. Kemudian di lever mengatur hun, kesadaran kita. Karenanya itu disebut lever ini adalah hati keduanya manusia. Kalau di dalam ilmu pengetahuan dikatakan bahwa memori terbesar itu disimpan di lever. Kalau pengetahuan, karena mereka nggak tahu di situ ada linghon, mereka nggak tahu. Mereka sebut memori terbesar itu bukan disimpan di otak. Coba dicari di YouTube, itu ada memori terbesar itu adalah, dan tidak ada kapasitasnya, itu disimpan di lever. Memang lever kita ini yang mengatur sanhun. Unsurnya itu adalah kayu, dan kalau menyebabkan rasa marah. Kalau levernya ini nggak bagus, orang bilang api dari lever itu kuat, kita hoqi sangsen, api itu naik ke atas. Mau marah itu pertama-tama terasa dari lever kita itu ada kondisi tidak enak, galau, terus tiba-tiba kita mau marah. Nah, itu datangnya dari sana. Kemudian fei, paru-paru mengatur po, indera kita. Karena itu pernafasan sangat penting. Unsurnya adalah logam, dan kalau ini tidak stabil akan menimbulkan rasa sedih. Begitu kira-kira Kewi Qianxian. Jadi kenapa dijelaskan tentang ini? Supaya kita tahu bahwa tubuh kita ini bukannya robot ya, bukannya dewa juga yang
kita pinjam pakai, tetapi boleh kita hancurkan, boleh kita sewenang-wenang. Tubuh kita ini harusnya kita buat balance. Kalau tubuh kita cincisen, kita balance, barulah kita bisa punya kesadaran roh yang balance. Kalau kita masih tidak menjaga kesehatan dari 5 organ kita, cincisen kita dengan baik, kita tetap terikat kepada apa? Rasa-rasa yang tidak baik. Dan kemudian dikatakan salah satu penyebab paling besar dari orang sulit mengatur sistem pada tubuhnya itu adalah makan dan tidur yang berlebihan. Karena apa? Karena makan dan tidur yang berlebihan akan menyebabkan 5 kendala. Satu, cincisennya tidak bisa mencapai sirkulasi yang maksimal. Kalau kita banyak makan, perut kita udah kekenyangan, maunya tidur sudah ngantuk, maunya tidur. Boro-boro mau beraktivitas dengan baik, itu tidak bisa. Jadi kalau orang makan kebanyakan malah membuat dia menjadi malas, membuat dia menjadi tidak seimbang. Kemudian kendala yang kedua adalah organ utama akan mengalami gangguan penyakit. Kalau contohnya orang makan di atas jam 6, itu kan jam 6 itu udah nanti malam jam 7 ke atas itu sudah masa detoksnya tubuh kita. Tapi lalu kita makan, lalu tubuh kita berarti 24 jam tidak berhenti bekerja untuk mendetoks dan mensirkulasikan makanan kita. Kalau itu kita paksakan terus-terusan untuk jangka panjang, itu akan menyebabkan organ kita kelelahan, organ intern kita kelelahan, dan gangguan akan datang di sana sini. Belum lagi kita mati-matian ketika siang harinya. Akibatnya apa? Akibatnya malam tidak bisa tidur, kalau nggak makan nggak bisa tidur, kemudian besok pagi bangun badannya masih ngantuk, kalau dipaksakan bangun badan sakit semua, maka dikatakan apa? Yin yang-nya jadi tidak seimbang. Kita akan timbul suatu kegilaan untuk memuasi kekosongan ini. Kita akan timbul keinginan yang berlebihan. Yang keempat adalah tidak bisa fokus. Kalau orang yang kebanyakan makan atau kebanyakan tidur itu namanya hun-hun. Hun-hun itu gak akan bisa fokus. Orang kok ngurus badannya sudah pusing, gimana mau masih fokus dalam hal di luar dirinya. Apalagi kalau baca parita. Jadi kalau kita lagi makan kekenyangan, baca parita, baru buka bukunya aja kita udah tidur. Apalagi dengerin ceramah, kebanyakan makan, kita dengar ceramah, begitu ichikong, siang sehau, kita mulai tidur. Nanti begitu langsung bangun semua. Itu yang luar biasa ya. Kemudian tubuh akan terpaku dengan bumi karena kita terlalu banyak orang bilang istilahnya terlalu banyak mengikat jodoh dengan makanan-makanan yang tumbuh dari bumi dan ada dari bumi, dari kehidupan, dari 5 unsur. Jadi mohon maaf dikatakan bahwa apabila orang yang terlalu banyak makan dan terlalu banyak tidur, pada saat meninggal itu susah meninggalnya. Karenanya itu dia kalau di kedokteran justru kalau orang mau sehat itu kurangin makan. Jadi kalau orang yang susah meninggal itu biasanya jangan terlalu memberikan gizi yang berlebihan. Ketika dulu Hoshie pernah ketemu satu kasus, ada satu orang tua tubuhnya itu sudah tinggal tulang dan kulit saja, dia sudah baring 8 tahun. Sebenarnya keluarga dia merawat beliau itu sangat baik sekali, tapi karena dia mengalami waktu di Medan, waktu dia muda, dia agamanya Katolik, dia mengalami mamahnya meninggal karena orang datang ke rumahnya mau nagih duit, orang ini nggak sengaja, mamahnya nggak mau kasih masuk karena di dalam rumah memang nggak ada orang, mau tagih utangnya dia. Nah, ketika mamanya menghalangi, orang ini mendorong sehingga mamanya jatuh, kepalanya mentok ke tembok dan meninggal. Dia seumur hidup dia menyalahkan dirinya. Dia tadinya adalah seorang guru Mandarin dan tadinya dia adalah seorang yang sangat taat kepada Katolik, tetapi kemudian dia marah, agama apapun dia nggak mau tahu. Dia nggak percaya Tuhan. Dia marah, batinnya itu tidak terima kejadian ini dan dia menyalahkan diri dia sendiri. Sampai
mengalami penyakit yang demikian, 8 tahun tinggal kulit dan tulang. Ketika ketemu dengan Hosea ke sana lihat, Hosea berusaha untuk mengatakan kepada dia, oh itu masalah sudah lewat, mamah kamu baik-baik aja, kamu nggak perlu menyiksa diri kamu seperti itu. Dan pada waktu itu juga Hosea menasehatkan kepada keluarga beliau itu supaya, karena kan mereka sangat sayang ya, mereka tetap suntik vitamin, suntik apa segala, walaupun memberikan makanan yang banyak, karena melihatnya kan kasihan ya, kurus ya, tetapi Hosea bilang sudah tidak boleh, karena badannya dia tidak bisa mencerna lagi. Kalau kamu begini sama aja dia akan memaku bumi, dia tidak akan bisa terbebas dari badan ini, padahal badan ini tidak akan bisa pulih lagi, umur dia sudah 80 lebih. Nah, begitulah kira-kira ceritanya. Karena setelah mengerti itu, diberikan makanan secukupnya, kemudian diberikan kekuatan, dan tentunya dengan bantuan Buddha Kuan Im yang sempat datang memberikan kesaksian, akhirnya tidak lama kemudian beliau meninggal, dan dengan sangat tenang dan sempat datang memberikan mimpi kepada keluarganya, berterima kasih kepada keluarga yang merawat dia.